Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Perlu kita ketahui, untuk rumus kosinus jumlah dua sudut bisa dituliskan cos alfa ditambah beta, dan untuk rumus kosinus selisih dua sudut bisa kita tuliskan cos alfa dikurangi beta. Selain itu, perlu juga kita ingat bahwa untuk cos alfa ditambah beta itu tidak sama dengan cos alfa ditambah cos beta, dan begitu pula dengan cos alfa dikurangi beta juga tidak sama dengan cos alfa dikurangi cos beta. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan dapat menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut berbentuk kosinus serta mampu mempresentasikan atau menyajikan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut berbentuk kosinus. Berikutnya, sebelum kita menentukan rumus kosinus jumlah dua sudut, ada beberapa rumus yang harus kita ingat-ingat kembali. Di antaranya adalah rumus sinus selisih dua sudut, di mana sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Rumus berikutnya yang harus kita ingat kembali adalah rumus-rumus sudut penyiku, di mana cos alfa sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa, kemudian sin alfa sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa, dan tangen alfa sama dengan kotangen 90 derajat dikurangi alfa. Selanjutnya, mari kita tentukan rumus kosinus jumlah dua sudutnya. Pertama-tama bisa kita tuliskan terlebih dahulu cos alfa ditambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa ditambah beta. Hal ini sesuai dengan rumus sudut penyiku, di mana cos alfa sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Dan dalam hal ini, alfa kita ubah menjadi alfa ditambah beta. Setelah itu bisa kita kalikan ke dalam, sehingga menjadi sin 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Atau bisa kita tuliskan juga sin 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Kemudian kita jabarkan berdasarkan rumus sinus selisih dua sudut, di mana sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Dan dalam hal ini alfa kita ubah menjadi 90 derajat dikurangi alfa, sehingga bisa dituliskan sin 90 derajat dikurangi alfa dikali cos beta dikurangi cos 90 derajat dikurangi alfa dikali sin beta. Selanjutnya, berdasarkan rumus sudut penyiku, bisa kita ubah karena sin 90 derajat dikurangi alfa adalah cos alfa dan cos 90 derajat dikurangi alfa adalah sin alfa. Maka bisa kita tuliskan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Dengan demikian, kita berhasil menentukan rumus kosinus jumlah dua sudutnya, yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Berikutnya, mari kita tentukan rumus kosinus selisih dua sudutnya. Pertama-tama bisa kita tuliskan terlebih dahulu bentuk lain dari cos alfa dikurangi beta adalah cos alfa ditambah min beta. Kemudian bisa kita jabarkan berdasarkan rumus kosinus jumlah dua sudut yang sudah kita temukan tadi, sehingga menjadi cos alfa dikali cos min beta dikurangi sin alfa dikali sin min beta. Setelah itu mari kita ingat kembali juga rumus sudut negatif, di mana sin min alfa sama dengan min sin alfa, kemudian untuk cos min alfa sama dengan cos alfa. Maka cos min beta bisa kita ubah menjadi cos beta, dan sin min beta bisa kita ubah menjadi min sin beta. Kemudian min sin alfa bisa kita kalikan dengan min sin beta, sehingga menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Dengan demikian, maka kita sudah berhasil menentukan rumus kosinus selisih dua sudut, yaitu cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Supaya lebih paham lagi, mari perhatikanlah beberapa contoh soal berikut ini. Soal pertama, tentukanlah cos dari 105 derajat. Berikut pembahasannya. Bentuk lain dari cos 105 derajat adalah cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Kemudian bisa kita jabarkan berdasarkan rumus kosinus jumlah dua sudut, sehingga menjadi cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Kemudian bisa kita masukkan nilai-nilainya sehingga hasilnya adalah 1/4 dikali akar 2 dikurangi akar 6.
Soal kedua, tentukanlah cos dari 15 derajat. Berikut pembahasannya. Bentuk lain dari cos 15 derajat adalah cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Kemudian bisa kita jabarkan menggunakan rumus kosinus selisih dua sudut, sehingga menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kemudian bisa kita masukkan nilainya masing-masing, sehingga menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Soal ketiga, diketahui tangen A sama dengan 5/12 dan sin B sama dengan 7/25, dengan A dan B adalah sudut lancip, maka hitunglah nilai dari cos A dikurangi B. Berikut pembahasannya. Pada soal ini kita dituntut untuk bisa menentukan nilai dari cos A dikurangi B, di mana cos A dikurangi B ini sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Dan untuk menentukan nilai-nilai dari cos A, cos B, sin A, dan juga sin B, kita bisa menggunakan nilai yang sudah terdapat pada soal ini. Nah, pada soal ini diketahui bahwa nilai dari tangen A adalah 5/12, dan kita juga sudah mengetahui bahwa pada perbandingan trigonometri, tangen adalah sisi depan dibagi sisi samping. Maka kita bisa menggambarkan segitiga siku-siku dengan sisi depannya adalah 5 dan sisi sampingnya adalah 12 dengan sudut lancip berupa A. Maka untuk menentukan sisi miringnya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dan hasilnya adalah 13. Maka kita bisa menentukan bahwa sin A sama dengan 5/13, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian ada cos A sama dengan 12/13, yaitu sisi samping dibagi sisi miring, dan tangen A yang sudah diketahui pada soal yaitu 5/12 sisi depan dibagi sisi samping. Kemudian segitiga berikutnya dengan sudut lancip B, dan diketahui bahwa sin B sama dengan 7/25, maka sisi depannya adalah 7 dan sisi miringnya adalah 25. Maka untuk menentukan sisi sampingnya juga bisa menggunakan teorema Pythagoras dan hasilnya adalah 24. Maka diketahui bahwa sin B sama dengan 7/25, cos B sama dengan 24/25, dan tangen B sama dengan 7/24. Setelah kita menentukan nilai-nilainya ini, maka kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, sehingga hasilnya adalah 323/325. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, silahkan kerjakan beberapa latihan soal berikut ini. Soal pertama, tentukanlah cos dari 165 derajat. Soal kedua, nilai dari cos 95 derajat dikali cos 35 derajat ditambah sin 95 derajat dikali sin 35 derajat adalah. Soal ketiga, tentukanlah cos dari 75 derajat. Soal keempat, jika diketahui nilai tangen alfa sama dengan 1 dan sin beta sama dengan 3/5, dengan alfa dan beta adalah sudut lancip, maka tentukanlah nilai dari cos alfa ditambah beta. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.